Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Mister Toya. Kali ini saya mau sharing gimana caranya supaya video kita atau channel kita itu muncul pada saat pencarian gitu ya. Ya minimal pada saat pencarian, kalau di scroll ke bawah channel kita atau video kita masih ada gitu ya, masih bisa muncul di kolom pencarian. Nah, gimana sih caranya supaya video kita tuh muncul? Karena kadang-kadang YouTuber baru seperti saya khususnya juga kan masih baru gitu kan, kita sharing sama-sama belajar supaya channel kita makin maju bareng-bareng. Nah, eh, gimana sih caranya supaya video kita muncul? Karena kadang-kadang kalau kita cari sesuai judul pun nggak muncul nih. Kalau misalnya di pencarian nggak muncul, otomatis kan viewernya juga kan nggak ada. Terus jam pemutaran videonya juga nggak ada kan waktu pemutarannya. Terus subscribernya pun juga kan pasti nggak ada kan karena videonya juga nggak muncul. Nah, ada caranya supaya video kita kemungkinan persentasenya itu munculnya lebih besar. Jadi sebetulnya ada settingan di channel kita yang memungkinkan video atau channel kita itu menaikkan persentasenya untuk muncul di kolom pencarian. Nah, kalau teman-teman ada yang bingung, kita langsung aja lihat videonya seperti apa tutorialnya. Kita lihat berikut ini. Nah, teman-teman, ini kita mau coba setting channel YouTube supaya channel kita atau video kita bisa lebih sering muncul pada kolom pencarian video. Seperti apa ya cara kita menaikkan persentase kemunculan video kita atau channel kita? Nah, kita langsung masuk ke YouTube Studio. Kemudian di sini ada setelan. Nah, di setelan ini kita harus setting. Di sini kan ada umum. Kita sekalian setting. Defaultnya ini kan dia dolar. Kita setting ke mata uang kita sendiri. Ini ya, rupiah. Kemudian kita klik tab channel. Nah, di sini di info dasar ada yang namanya kata kunci. Nah, ini menurut saya adalah yang paling penting. Yang paling penting di sini. Jadi, teman-teman bisa memasukkan kata kunci apa saja yang berkaitan dengan channelnya teman-teman. Misalnya, channelnya teman-teman ini mengenai postingan atau konten tentang tutorial. Nah, kita masukkan saja tutorial, koma. Pembatasannya adalah koma. Jadi misalnya tutorial atau cara membuat seperti itu atau nah, jadi teman-teman sebisa mungkin memasukkan keyword di sini gitu. Jadi ketika ada orang yang mencari video dengan menggunakan salah satu dari kata 3 ini, misalnya cara membuat bla bla bla. Jadi kemungkinan besar video konten ini atau video konten dari channel ini bisa masuk, meskipun ibaratnya nggak terlalu di atas ya, di bawah-bawah, yang penting paling tidak masuk lah, seperti itu. Akhir ini pilih, sudah pasti pilih negara kita sendiri. Indonesia. Jadi ini si kata kunci atau keyword ini menyesuaikan dengan kategori channel atau konten dari teman-teman sendiri. Nah, kalau misalnya teman-teman bingung gimana sih caranya cari keyword atau kata kunci ini, saya punya saran buat teman-teman. Ini saya pakai sendiri. Caranya adalah teman-teman cari di sini. Ada website yang namanya Abersagis. Nah, teman-teman pilih Abersagis ya. Ini kita ganti bahasa Indonesia. Nah, teman-teman tinggal ketikkan saja di sini apa yang mau teman-teman cari gitu. Misalnya apa ya?
misalnya channel YouTube. Nah, di sini dia akan memunculkan yang sering dicari oleh orang-orang sedunia internet ini nih. Nah, dia muncul nih keywordnya channel YouTube saya, channel YouTube lucu. Nah, ini adalah keyword-keyword yang penting untuk teman-teman aplikasikan di keyword yang tadi. Baik ini di keyword atau di hashtag ya. Di hashtag dari kontennya teman-teman. Nah, di sini juga ada nilainya nih. Volume ini berapa banyaknya si keyword ini digunakan. Ini kan udah sampai 1000 paling banyak nih. Banyak. Ini masih banyak. Dan sini ini di website ini juga memunculkan konten, ide konten. Jadi beberapa judul konten juga ikut dimasukkan di sini. Bisa jadi rekomendasi untuk judul konten kita. Nah, atau saya ngasih tips juga kalau misalnya teman-teman jualan misalnya di Instagram, teman-teman bisa mengaplikasikannya juga di Instagram melalui hashtag. Cuman websitenya ada satu lagi. Ini saya ada namanya websitenya allhashtag.com. Nah, teman-teman di sini bisa nyari, teman-teman tinggal klik aja, kita pilih yang top ya. Teman-teman tinggal klik aja di sini. Misalnya isinya baju. Kita generate. Secara otomatis dia akan muncul 30 hashtag yang paling sering digunakan. Nah, di sini dia otomatis nih. Hashtagnya banyak. Ada baju murah, baju muslim, baju anak. Pokoknya sesuai dengan apa yang kita ketik baju. Yang berkaitan dengan baju. Ini kita tinggal copy hashtagnya aja. Tinggal copy paste, selesai. Kita nggak usah capek-capek ngetik. Nah, jadi ini salah satu tips dari saya juga. Orang yang jualan atau orang yang mau bikin hashtag yang biar sering muncul, ini bisa masuk di sini, bisa dicoba nih di website ini oleh hashtag. Ya, ini ada top random, tapi lebih bagus yang top sih biar dia yang paling posisinya paling atas. Seperti itu. Nah, jadi ini tadi tinggal diaplikasikan saja oleh teman-teman. Kemudian yang selanjutnya di sini juga ada pembatasan usia yang tadi ya. Ada channelnya ini, kok channel atau kontennya ini dibuat untuk anak-anak atau dewasa, nanti teman-teman tinggal pilih saja, atau nanti teman-teman mau mengubahnya per postingan misalnya ada yang untuk konten anak-anak atau ada yang konten untuk dewasa juga gitu. Nah, ini untuk branding. Nah, branding ini biasanya kalau di foto itu kayak watermark gitu. Jadi kalau teman-teman punya logo gitu ya, supaya videonya tidak diambil atau tidak di-copy oleh orang, teman-teman bisa ambil di sini. Caranya tinggal pilih yang ini aja. Tinggal pilih misal cuman di sini ada ketentuannya juga. Ada ketentuannya ya, formatnya PNG atau GIF, ukurannya sekian. Jadi nanti ketika videonya diputar, ini di sini ada marknya gitu supaya tidak diambil oleh orang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, ini adalah informasi yang penting menurut saya. Terus yang di default juga kan, seperti yang hashtag yang tadi saya bilang, hashtag sangat penting sekali, sama seperti keyword. Jadi ini bisa diaplikasikan oleh teman-teman, bisa dicoba dengan dua situs yang tadi, Abersages sama allhashtag.com. Nah, sekian mungkin untuk tutorial untuk cara menaikkan video di kolom pencarian YouTube. Sekian. Nah, itu dia teman-teman cara setting supaya video kita atau channel kita bisa masuk ya, bisa muncul di kolom pencarian YouTube. Ya kemungkinannya lebih besar lah kalau misalnya sudah disetting seperti yang tadi kita saksikan di tutorialnya. Dan mudah-mudahan lah channel kita bisa
bisa tumbuh bareng ya, bisa proses bareng, bisa maju sama-sama bareng juga gitu kan. Oke, semoga video saya ini bisa bermanfaat. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.